Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastro Midjoyo II. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Baik Fardin, absen 28. Perkenalkan, nama saya Farel dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Tita Aulia, absen 20. Perkenalkan, nama saya Nazila Nora Sekiradiana, absen 35. Perkenalkan, nama saya Tiara Desmatiwi, absen 40. Perkenalkan, nama saya Celisa, absen 12. Nah, selanjutnya akan dijelaskan latar belakang dari Kabinet Ali Sastro Midjoyo II oleh Farel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, di sini Ali Sastro Midjoyo atau Ali Sastro Midjoyo ini dapat dikatakan sebagai seorang politikus handal pada masa pemerintahan Soekarno. Kiprah politiknya tak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan karena ia berhasil menjadi pemimpin kabinet pada masa pemerintahan Soekarno sebanyak 2 kali. Nah, berjarak 7 bulan dari periode pertama kepemimpinannya, Ali Sastro Midjoyo kembali ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Soekarno menggantikan Burhanuddin Harahap. Jadi secara sah, Presiden Soekarno melantik Kabinet Ali Sastro Midjoyo pada tanggal 24 Maret tahun 1956. Nah, selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Midjoyo ini dipimpin oleh Ali yang merupakan seorang Ketua Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Kabinet ini dibentuk setelah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tahun 1955 yang dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu adalah PNI, NU atau Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, karena tidak ada satu partai pun yang mendapat mayoritas absolut di DPR, maka dibutuhkan koalisi antara beberapa partai untuk membentuk pemerintahan. Presiden Soekarno kemudian menugaskan Ali untuk membentuk kabinet baru sebagai Perdana Menteri. Kemudian Kabinet Ali Sastro Midjoyo II diumumkan pada tanggal 20 Maret tahun 1956 dan mulai bertugas sejak tanggal 24 Maret tahun 1956. Kabinet ini sering disebut sebagai Kabinet Ali Lamhidam karena memiliki 2 wakil Perdana Menteri, yaitu Muhammad Rum dari Masyumi dan Idham Chalid dari NU. Oke, kemudian di sini ada partai koalisinya yang akan dijelaskan oleh kita. Silakan. Sebagai sebuah kabinet, Kabinet Ali II juga diisi oleh beberapa partai sebagai pihak yang pro terhadap Kabinet Ali II. Terdapat 3 partai besar yang mendukung Kabinet Ali Sastro Midjoyo II, yaitu diantaranya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sebagai partai terbesar dan yang paling berpengaruh saat itu, PNI memiliki visi nasionalisme yang kuat dan dukungan yang luas di parlemen. Ali Sastro Midjoyo dari PNI ditunjuk sebagai Perdana Menteri
Kemudian di sini ada partai oposisinya juga yang akan dijelaskan oleh Caisa. Dalam Kabinet Ali Sastromijoyo II, terdapat pula partai oposisi yang berperan kontra terhadap keputusan kabinet. Di antaranya ada PKI, Partai Komunis Indonesia, dan PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terciptanya dominasi terhadap kabinet. Yang pertama, untuk PKI tidak diikutsertakan dalam kondisi koalisi karena adanya perbedaan ideologi yang sangat mendasar. Partai-partai dalam koalisi, terutama PNI, NU, dan Masyumi, merasa tidak sejalan dengan PKI yang mengusung ideologi komunisme. PKI juga dianggap memiliki kecenderungan politik radikal dan hubungan yang erat dengan ideologi komunis internasional, sehingga partai-partai koalisi mengkhawatirkan pengaruh PKI terhadap stabilitas nasional. Selain itu, dalam beberapa isu kebijakan, PKI seringkali berseberangan dengan koalisi, khususnya dalam hal kepentingan petani dan buruh yang menjadi basis masa PKI. Beberapa kelompok sosialis yang tidak tergabung dalam PSI juga memilih tidak bergabung karena merasa bahwa kabinet tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan mereka. Mereka seringkali memiliki visi yang berbeda dalam hal pembangunan ekonomi dan lebih mendukung reformasi sosial yang radikal, yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh kabinet. Kemudian di sini ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kabinet Ali Sastromijoyo II. Yang pertama ada pembatalan seluruh perjanjian KMB secara sepihak. Yang kedua, memperjuangkan masalah Irian Barat. Yang ketiga, memulihkan kondisi negara dari berbagai aspek. Kemudian yang terakhir ada melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Kemudian ada hambatan yang terjadi pada Kabinet Ali Sastromijoyo II yang akan dijelaskan oleh Nazla. Silakan. Munculnya gerakan dan semangat anti Tionghoa dalam masyarakat karena adanya kedudukan istimewa dalam bidang perdagangan. Tak hanya itu, terjadinya krisis di beberapa daerah sehingga masyarakat menganggap pemerintah mengabaikan pembangunan daerah. Di samping itu juga, kegagalan yang membuat Belanda menyerah Irian Barat berdampak pada pembatalan hasil konferensi Meja Bundar. Kegagalan ini membuat Ali Sastromijoyo mengembalikan mandatnya ke Presiden Soekarno pada 14 Maret 1957. Setelah Ali Sastromijoyo dan Idham Khalid dari pihak NU melakukan segala upaya untuk mengembalikan kondisi kabinet. Kemudian ada faktor kejatuhan Kabinet Ali Sastromijoyo II yang akan dijelaskan oleh Tiara. Selamat. Ada faktor kejatuhan. Salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastromijoyo II adalah karena pecahnya koalisi antara PNI dan Masyumi. Pada saat itu, kabinet ini menerima banyak tuntutan daerah yang didukung oleh Masyumi untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Setelah terjadi perbedaan pendapat, Masyumi memutuskan untuk menarik semua menterinya dari Kabinet Ali Sastromijoyo II yang menyebabkan kabinet ini semakin lemah. Akhirnya Kabinet Ali Sastromijoyo II dibubarkan melalui keputusan Presiden 1607 tahun 1957 tertanggal 9 April 1957. Presiden Soekarno lalu mengesahkan Kabinet Juanda yang dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Idham Khalid tetap memegang jabatan Waperdam II dalam kabinet baru ini. Nah, di sini ada struktur kepemimpinan dari Kabinet Ali Sastromijoyo II. Di sini ada Perdana Menteri yaitu Ali Sastromijoyo II. Kemudian di sini ada Wakil Perdana Menteri 1. Dan di sini ada Wakil Perdana Menteri 2. Dan di bawahnya itu ada para menteri-menterinya. Next.
Nah, ini untuk dokumentasinya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.